Oke teman-teman, jika pagi-pagi itu biasanya kita harus siapkan dulu peralatannya. Ini sudah di lokasi. Nah, kita awali dengan cek dulu baterai, ketersediaan baterai, apakah baterainya sudah kita cas atau belum. Itu kita harus cek dulu satu-satu. Dan pastikan juga memorinya dicek dulu ya, apakah memorinya masih ada data yang kemarin atau memorinya sudah kosong. Nah, jika masih ada data yang di project sebelumnya, itu pastikan bahwa kalian membuat folder baru ya. Oke, langsung aja kita jalan. Halo guys, balik lagi nih dengan Kiandra Production. Nah, kali ini kita ada wedding outdoor ya. Masih dengan kamera kesayangan nih, Fujifilm ya. Ini kita pakai Fujifilm X-E2. Seperti biasa kita pakai film simulation klasik remaja. Nah, pastikan teman-teman untuk di fotonya semua dekorasinya itu kita foto secara keseluruhan ataupun dengan detailnya. Nah, untuk foto keseluruhan ini dalam artian itu kita ngambil wide-nya itu. Nah, di sini saya menggunakan lensa dari Fujifilm yaitu 18mm f2 XF 18mm f2. Nah, kita foto dulu tuh backgroundnya, backdropnya, pelaminannya, atau mungkin hal-hal lainnya yang mungkin ini adalah dekorasi yang mempercantik dari si venue-nya ini ya. Nah, ini kebetulan kita di wedding outdoor ya, jadi kita tidak menggunakan flash. Ini masih pagi ya, cuman ini lumayan panas sebenarnya ini. Nah, ini kita pastikan dulu nih, di foto dulu pelaminannya ya. Selalu gunakan dua angle ya, ini landscape-nya juga ataupun potretnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya dari X-E2 dengan lensanya 18mm f2. Nah, ini untuk wide-nya. Pastikan itu semuanya difoto dengan baik ya, secara landscape ataupun secara potret. Nah, ini pastikan diambil dengan baik ya, karena dengan foto itu si klien kita tuh bakal tahu bahwa oh iya, nanti waktu kita nikah itu dekorasi seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah kita foto untuk gaun pengantinnya ya. Ini kebetulan dia di villa. Nah, kita putuskan untuk digantung di atas ya, karena itu menurut saya angle-nya itu enak banget. Nah, ini pas banget nih. Nah, ini saya juga masih menggunakan lensa dari 18mm f2 untuk foto gaun ini, karena saya ingin mengambil gaunnya beserta dengan backgroundnya ya. Tidak banyak keluarga mantenan orang tos janji. Nah, ini kedatangan dari besan ya. Nah, ini jadi besan sudah datang. Kita foto dulu. Di sini saya menggunakan lensa 35mm f2. Alasannya ada karena fleksibilitasnya ya. Dia lumayan agak lebar dan mungkin juga bisa zoom juga, bukan zoom ya, maksudnya bisa motret dari jarak dekat ya untuk close up juga. Namun saya juga sekali menggunakan lensa Viltrox dari 56mm Viltrox. Nah, seperti ini. Jadi saya ingin mengambil detailnya untuk bokeh-bokehnya bagus kan. Nah, ini saya pilih karena venue-nya lumayan agak luas ya. Nah, ini untuk akadnya. Saat ini akadnya saya lebih memilih lensa dari Viltrox 56mm f1,4. Alasannya yaitu sama, karena lokasi venue-nya yang agak luas ya. Jadi saya dengan leluasa bisa mundur dari agak jauh tanpa harus berhimpitan dengan para audiens ya. Dan pastikan kita foto semuanya, jangan hanya fokus ke pengantinnya aja, kita juga fokus ke audiensnya, baik itu dari pembicaranya ataupun dari walinya atau dari pihak keluarga. Itu kita foto sebisa mungkin, dan pastikan itu fotonya dari segala angle.
Dikarenakan saya di sini motret sendirian, jadi saya harus bekerja lebih ekstra untuk mengambil semua angle. Angle-nya itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Itu karena setiap orang mempunyai seleranya masing-masing dalam hal angle ya. Nah, ini saya menggunakan di sini Viltrox 56 mm f1,4. Ini di bukaan sekitar 1,6 sampai 2 ya. Karena kalau di bukaan 1,4 lumayan CA-nya agak kerasa. Pastikan ya semuanya itu difoto, baik audiensnya maupun si pengantinnya. Jadi jangan terlalu fokus ke pengantinnya. Nah, prosesi akad nih sedang berlangsung nih. Nah, di sini itu saya lebih fokus dulu ke pengantinnya pada saat ijab kabul ini. Saya terima nikah dan kawinnya Sylvia Junita binti almarhum Bapak Haji Edi Subati dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Kiai? Bisa? Ingat ya teman-teman, pastikan pada saat akad ini dimana ketika si pengantinnya sedang bersalaman dengan walinya itu difoto ya, baik secara detail dari tangannya maupun si pengantin itu tersendiri ya, sebagus mungkin yang mungkin teman-teman bisa ambil. Dan pastikan walinya juga ikut difoto ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Viltrox 56 mm f1,4 di bukaan sama dari bukaan 1,6 sampai bukaan 2 ya, f2. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Di sini ada penyerahan buku nikah ataupun semacam mahar yang lainnya. Itu pastikan difoto secara detail ataupun secara wide ya. Maksud wide itu ya dibikin bagusnya aja lah. Ini agak jauh juga ambilnya, lumayan karena lokasi venue yang memungkinkan. Jadi saya menggunakan 56 mm f1,4. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya itu biasanya dari pihak panitia itu jika memungkinkan mereka akan merapikan kembali meja dan kursinya. Sambil menunggu mereka mengembalikan kursinya, kita harus siap-siap nih. Kebetulan di sini dia ada prosesi pemasangan cincin nikah ya. Jadi maharnya berupa cincin juga dan itu dipasangkan dan pastikan itu diambil dengan baik. Di sini kita masih bisa mengatur dengan leluasa. Artinya kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Pastikan diambil secara detail dan secara keseluruhan. Di sini saya agak mundur agak jauh karena lensanya 56 mm biar kelihatan bokehnya, dan pastikan itu kalian teman-teman gunakan gaya bebas juga ya saat motret seperti ini. Jadi ini dia tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, dan waktunya juga nggak dibilang terbatas sih enggak, dan dibilang lama juga enggak, jadi harus cepat-cepat juga. Nah, selanjutnya untuk proses sungkem itu kita bebas ya motretnya ya. Bahkan di beberapa kesempatan saya selalu berusaha mendirect si pengantin ya, tanpa harus keluar dari rundown acara. Maksudnya itu jadi misalnya pelukannya nih kita lupa dapat, itu bisa kita ulang, kita bisa minta ulang lagi ya. Di sini saya menggunakan 35 mm karena saya ingin motret dari jarak yang dekat untuk mendirectnya ya. Nah, ini untuk upacara adat. Di sini ada sawer pengantin. Nah, di mana ini budaya Sunda itu sawer pengantin. Di sini saya menggunakan lensa 18 mm f2 ya. Dikarenakan saya ingin mengambil wide, jadi saya mengambil audiensnya sekaligus dari si pengantinnya. Ini agak santai juga ya motretnya, jadi jangan terlalu buru-buru dan pastikan meternya bagus. Di foto juga nih bahan-bahan sawerannya, bahan-bahan racikannya, dan audiensnya juga kalau bisa ikut terfoto ya, difoto sebaik mungkin. Pada saat lemparnya juga itu harus difoto.
Oke, ini selanjutnya adalah foto berdua ya. Nah, jadi sebelum ganti baju ke baju kedua itu pastikan kita harus foto dulu nih baju pengantinnya. Maksudnya kita foto pose dulu. Nah, saya menggunakan lensa Viltrox 56 mm ya. Nah, karena saya ingin dapat bokehnya, tapi saya ingin juga agak lebih soft, jadi saya menggunakan f2 di sini. Dan jika memungkinkan, pose lah sebanyak-banyaknya, fotolah dengan pose yang sebanyak-banyaknya yang beragam, sekreatif mungkin yang teman-teman bisa. Oke, lihat sana teh. Nah gitu. Lihat sana juga. Oke. Oh, teteh lihat sana deh teh. Lagi gitu. Kurang gini duduknya. Nah, sip. Oke yo. Tapi yang dekat, jangan kejauhan. Masih di baju adat ya, baju adat, maaf, baju akad. Ini masih baju pertama kita sesi foto. Ini sebenarnya sesi video, tapi kita bisa juga ngambil foto juga tanpa harus mengganggu si videografer ya. Dengan lensa Viltrox ini saya bisa mengambil agak lumayan jauh, tapi bisa cukup detail juga. Nah, kemudian kita langsung ke baju kedua ya. Baju kedua ini kita lakukan di dalam ruangan karena di luar itu sedang hujan. Jadi kita pastikan di dalam ruangan. Kita putuskan untuk mengambil di tembok polos. Jadi teman-teman juga harus bisa memutuskan dengan cepat di mana foto itu harus dilakukan ya. Tenang, belum nanti dikasih tahu. Jangan sih, jangan sih. Saya masih menggunakan Viltrox 56 ya di sini karena space yang cukup luas dan saya juga hanya mengambil si pengantinnya saja. 1, 2, 3 secot. Nah, karena hujan sudah mulai reda, kita kembali keluar. Kita foto di depan pelaminan ya. Foto di depan pelaminan karena pelaminannya juga ini bagus banget, jadi cocok sekali juga dengan gaunnya. Jadi kita putuskan untuk di depan pelaminan. Namun fotonya nggak harus selalu di pelaminan ya. Jika mungkin di sekitarnya ada tempat yang bagus ya, silakan gunakan aja selama si pengantinnya mau. Kita coba menggunakan kursi lagi ya. Meskipun mungkin posenya sama, tapi karena ini bajunya berbeda, sah-sah saja ya teman-teman. Ya mungkin nanti beda-beda tipis dari gestur tubuhnya biasanya. Dengan lokasi yang cukup luas seperti ini tuh saya enak banget bisa menggunakan Viltrox 56.